Pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Karenanya Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Kedua, penganut setia faham ahli sunnah dengan watak moderat. Ini adalah ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab tidak sembarangan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan panutan adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai dan teruji dalam sejarah serta mereka yang mempunyai integritas. Sosok ulama yang benar-benar independen. Sehingga hasil ijtihadnya merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap dan hati yang jernih tanpa diintervensi kepentingan nafsu. Keempat, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu, tarekat berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syazili, dan lain sebagainya yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sanalah kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Kelima, dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh ini sebagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Keenam, adaptasi budaya secara alami masyarakat Islam Nusantara berpandangan kearifan lokal tidak dapat dihilangkan. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah bangsa selama tidak bertentangan dengan syariat, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf tentang suku bangsa. Tentu juga dengan budaya. Ketujuh, visi Islam rahmatan lil alamin mendominasi pemikiran ke-Islam Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi Islam rahmat lil alamin sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dalam hal ini selalu merujuk kepada tugas utama mulia Nabi Muhammad, yaitu tugas yang suci, tugas yang sempurna, dan tugas yang menyeluruh dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Kedelapan, dalam memahami nas menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat kati, seperti wajibnya sholat serta tata cara ibadah madah, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Secara sosiologis, Islam Nusantara adalah Islam distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi destruktif, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tatanan dunia baru. Secara historis, Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara. Islam Nusantara memberi karakter bermazhab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita, untuk dihormati, dan untuk kita teladani. Secara filosofis, Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal non-teologis, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Pertama adalah fikroh. Ialah keilmuan dari hasil suatu pemikiran seseorang yang kemudian dikembangkan untuk menjadi suatu pemikiran yang konsisten. Kedua adalah harokah. Ialah dapat kita kenal dengan suatu perilaku atau tindakan atau gerakan dari hasil pemikiran tersebut. Ketiga adalah amaliyah. Ialah seperti halnya kegiatan kehidupan kita setiap hari, contohnya ibadah maupun muamalah. IKN merupakan istilah baru, yaitu ibu kota negara yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara baru. IKN berada di Penajam, Panser Utara. Ibu kota negara Indonesia akan berpindah ke tempat tersebut. Islam Nusantara di IKN pastinya akan berkembang dengan pesat dikarenakan rata-rata masyarakat yang berada di sana adalah agama Islam. Apalagi infrastruktur akan mudah dijangkau dan akan menjadi tempat berlabuh setiap orang dari berbagai tempat. Hal tersebut akan membuat warna Islam Nusantara lebih mudah berkembang karena akan banyak masyarakat yang tinggal di IKN.